Assalamualaikum semuanya. Di sini kelompok kami akan em, mempresentasikan tentang sistem manajemen rumah sakit digital. Nah, di sini kami berkelompok ada 4 orang. Yang pertama ada Anissa Greyvensia dengan NIM C2355201095 dan juga Dita Destia C2355201109 dan juga ada teman saya Gevira Nur Fatimah C2355201111 dan juga saya sendiri Christine Priscilla dengan NIM C2355201087. Di sini kita masuk ke pendahuluan. Yang pertama, di poin 1.1 ada tujuan penulisan dokumen. Dokumen SKPL ini membutuhkan pengembangan spesifikasi perangkat lunak untuk sistem manajemen rumah sakit digital. Dokumen ini akan digunakan sebagai referensi tim pengembangan, penggunaan akhir, dan pemangku kepentingan terkait dalam pengembangan dan implementasi sistem manajemen rumah sakit yang terintegrasi. Dan juga selanjutnya ada poin 1.2 yaitu lingkup masalah. Nah, sistem manajemen rumah sakit digital adalah aplikasi berbasis web yang dirancang untuk mengelola operasional rumah sakit secara komprehensif, meliputi manajemen pasien, rekam medis, elektronik, penjadwalan dokter, manajemen farmasi, dan administrasi keuangan. Sistem ini memungkinkan integrasi data medis, memfasilitasi komunikasi antar departemen, dan menyediakan layanan kesehatan yang lebih efisien dan antarmuka yang user-friendly dan responsif. Selanjutnya pada poin 1.3, di sini ada tabel definisi istilah dan juga singkatan. Di sini ada 11 istilah berserta definisinya. Bisa dilihat seperti pada tabel. Selanjutnya ada poin 1.4 yaitu aturan penomoran. Sistem penomoran menggunakan format hierarki seperti berikut. Yang pertama ada sistem penomoran untuk kebutuhan fungsional yaitu F001, F002 dan seterusnya. Dan juga ada aturan penomoran untuk kebutuhan non-fungsional seperti NF001, NF002 dan juga seterusnya. Untuk use case yaitu dengan UC001, UC002 dan seterusnya. Dan juga untuk aktor A001, A002 dan seterusnya. Di sini poin 1.5 yaitu referensi. Kami mendapatkan referensi studi kasus kami ini dari 5 referensi seperti yang sudah tertulis di sini. Dan juga poin 1.6 yaitu deskripsi umum dokumen atau ikhtisar. Dokumen ini terdiri dari 3 bagian utama yaitu pendahuluan yang menjelaskan tujuan dan lingkup dokumen, deskripsi umum perangkat lunak yang memberikan gambaran sistem secara keseluruhan, dan deskripsi kebutuhan yang merinci kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem manajemen rumah sakit digital. Saya Anissa Greyvensia dengan NIM C2355201095. Sini saya akan menjelaskan deskripsi umum perangkat lunak. Deskripsi umum sistem manajemen rumah sakit digital merupakan platform web yang mengintegrasi seluruh aspek operasional rumah sakit dengan teknologi informasi modern. Sistem ini menyediakan manajemen pasien, rekam medis elektronik, penjadwalan, manajemen inventory obat, billing system, dan dashboard analitik untuk mendukung pengambilan keputusan medis dan administrasi. Sistem berinteraksi dengan berbagai entitas eksternal termasuk pasien, dokter, perawat, apoteker, administrator, sistem BPJS, dan perangkat medis.
Fitur utama mencakup registrasi pasien online, IMR terintegrasi, sistem antrian, manajemen farmasi, billing otomatis, dan laporan komprehensif untuk manajemen rumah sakit. Karakteristik pengguna dari sistem ini berasal dari berbagai latar belakang dan kebutuhan. Dokter bisa mengakses seluruh riwayat medis pasien, membuat diagnosis, dan memberikan resep langsung lewat sistem. Perawat lebih fokus pada pencatatan vital sign atau administrasi obat. Apoteker bertugas untuk verifikasi resep dan mengelola stok obat. Lalu, resepsionis akan menangani pendaftaran dan penjadwalan pasien. Administrator medis punya akses penuh untuk mengatur sistem dan melihat laporan secara menyeluruh, sedangkan pasien sendiri bisa daftar online, melihat jadwal, dan mengakses hasil lab mereka. Batasan. Tentu saja sistem ini punya beberapa batasan atau aturan yang harus dipenuhi. Pertama, sistem wajib terhubung dengan sistem BPJS agar proses klaim asuransi bisa otomatis. Dan medis juga harus mengikuti standar HL7 agar bisa interoperable, misalnya dengan sistem rumah sakit lain. Dari sisi keamanan, data harus disimpan sesuai dengan regulasi perlindungan data kesehatan. Selain itu, sistem juga harus kompatibel dengan alat-alat medis yang sudah ada di rumah sakit, seperti monitor, tekanan darah, atau alat lab. Terakhir, akses data harus dibatasi berdasarkan peran pengguna dan tentunya sistem harus mengikuti aturan dari Kemenkes. Lingkungan operasi. Untuk lingkungan operasinya, sistem ini berbasis client server. Di sisi server, kita pakai spesifikasi standar prosesor, minimal Core i5, RAM 8GB, dan storage 500GB. Sistem operasinya bisa pakai Linux Ubuntu Server atau Windows Server. Softwarenya pakai Apache atau Nginx. Sebagai web server, PHP dengan framework Codenictor 3 dan MySQL atau MariaDB untuk database. Di sisi klien, cukup dengan komputer biasa dengan RAM 4GB, OS Windows atau Linux, dan browser seperti Google Chrome yang penting koneksinya stabil minimal 10 Mbps. Dan untuk database-nya kita gunakan koneksi TCP atau IP yang aman, hanya bisa diakses oleh server dan klien yang terdaftar. 3. Deskripsi kebutuhan. Bagian antarmuka pemakai. Sistem menggunakan antarmuka web responsif yang dapat diakses melalui keyboard dan mouse pada desktop, serta touch interface pada perangkat mobile. Antarmuka harus mendukung navigasi menggunakan tab key untuk aksesibilitas dan memiliki mode kontras tinggi untuk pengguna dengan keterbatasan visual. Bagian antarmuka perangkat keras, sistem dapat terintegrasi dengan perangkat medis standar seperti Vital Signs Monitor melalui serial atau USB interface, barcode scanner untuk identifikasi pasien dan obat, printer thermal untuk cetak resep dan label, card reader untuk kartu BPJS dan identitas. Bagian antarmuka perangkat lunak, API integrasi dengan sistem BPJS untuk verifikasi peserta dan klaim, integrasi dengan sistem laboratorium LIS dan radiologi RIS, API gateway untuk sistem pembayaran elektronik, integrasi dengan sistem single sign-on SSO rumah sakit. Bagian antarmuka komunikasi, sistem beroperasi melalui protokol HTTPS untuk keamanan komunikasi data medis, mendukung RES API untuk integrasi dengan aplikasi mobile dan sistem eksternal, implementasi WebSocket untuk notifikasi real-time dan komunikasi antar departemen. Kebutuhan fungsional. Kebutuhan manajemen pasien. Sistem dapat melakukan registrasi update data pasien dan pencarian berdasarkan multiple kriteria. Rekam medis elektronik. Sistem menyediakan EMR lengkap dengan riwayat medis, diagnosis, terapi, dan hasil lab. Penjadwalan dokter. Sistem mengelola jadwal praktik dokter dan appointment pasien dengan deteksi konflik jadwal. Sistem antrian. Sistem mengatur antrian pasien dengan estimasi waktu tunggu dan notifikasi. Manajemen farmasi. Sistem mengelola inventory obat, resep elektronik, dan dispensing dengan tracking. Billing system. Sistem menghasilkan tagihan otomatis, integrasi pembayaran, dan klaim asuransi. Dashboard analitik. Sistem menyediakan dashboard dengan KPI, statistik, dan laporan real-time. Sistem notifikasi. Sistem mengirim notifikasi untuk appointment, hasil lab, dan alert medis. Manajemen user.
sistem mengelola user dengan role-based access control dan audit trail, laporan medis, sistem menghasilkan berbagai laporan medis dan administratif. Telemedicine, sistem mendukung konsultasi online dan remote monitoring. Emergency alert, sistem alert untuk kondisi darurat dan escalation protocol. Nah, dapat dilihat di sini yaitu diagram use case. Di sini ada 6 aktor yaitu dokter, perawat, pasien, administrator, apoteker, dan resepsionis. Dokter melakukan login dan logout, kelola profil, input diagnosis, dan akses EMR. Perawat melakukan login dan logout, akses EMR, input vital sign, dan monitoring pasien. Di sini pasien dapat login dan logout, melakukan registrasi online, buat appointment, dan lihat hasil lab. Administrator melakukan login dan logout, backup data, kelola user, dan generate laporan. Sedangkan apoteker melakukan login dan logout, buat resep, verifikasi resep, kelola inventory. Lalu resepsionis dapat login dan logout, melakukan penjadwalan, layanan check-in atau check-out, registrasi pasien. Di sini ada definisi aktor. Dokter adalah aktor yang melakukan diagnosis, prescribing, akses EMR, dan konsultasi medis. Perawat adalah aktor yang melakukan monitoring pasien, input data perawatan, dan koordinasi medis. Apoteker adalah aktor yang mengelola farmasi, verifikasi resep, dan dispensing obat. Resepsionis adalah aktor yang menangani registrasi pasien, penjadwalan, dan layanan front office. Administrator adalah aktor yang mengelola sistem, user management, dan konfigurasi. Pasien adalah aktor yang menggunakan portal pasien untuk akses informasi dan layanan. Definisi use case, di mana login system, yaitu sistem memverifikasi kredensial dan memberikan akses sesuai role. Registrasi pasien, di mana sistem mencatat data pasien baru dan menghasilkan nomor rekam medis. Akses EMR adalah di mana sistem menampilkan rekam medis pasien sesuai otorisasi user. Buat appointment adalah di mana sistem memproses pembuatan janji temu dengan dokter. Input diagnosis, di mana dokter memasukkan diagnosis dan rencana terapi ke sistem. Resep elektronik, di mana sistem memproses resep elektronik dari dokter ke farmasi. Skenario use case, di mana skenario normal yaitu resepsionis memilih menu registrasi pasien baru. Lalu reaksi sistemnya berupa sistem menampilkan form registrasi dengan validasi NIK BPJS. Lalu aksi aktor berupa resepsionis mengisi data pasien dan scan kartu identitas. Lalu reaksi sistem yaitu sistem validasi data, mengecek duplikasi, dan generate nomor RM. Aksi aktor yaitu berupa resepsionis mencetak kartu pasien dan memberikan informasi. Reaksi sistem yaitu sistem menyimpan data dan mengirim notifikasi registrasi berhasil. Di sini ada skenario alternatif berupa resepsionis input NIK yang sudah terdaftar, lalu reaksi sistemnya berupa sistem menampilkan data existing dan opsi update informasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian 3.4 kebutuhan fungsional, yaitu tabel 3.5 kebutuhan fungsional. ID NF-001 parameter availability kebutuhan, yaitu sistem harus tersedia 99,9% dalam sebulan dengan downtime maksimal 45 menit. IDNF-002 parameter reliability kebutuhan, sistem harus dapat menangani kegagalan dengan backup otomatis maksimal 0,05% error rate. NF-003 parameter ergonomi kebutuhannya interface medis harus intuitif dengan maksimal 2 klik untuk fungsi quick responsive design. NF-004 parameter portability kebutuhannya sistem harus dapat berjalan di berbagai browser dan mendukung mobile access untuk dokter. ID NF-005 parameter memori kebutuhannya penggunaan memori server tidak boleh melebihi 75% dari kapasitas total. NF-006 parameter response time kebutuhannya login dalam 1 detik, akses EMR dalam 2 detik, laporan dalam 5 detik. ID NF-007 parameter safety kebutuhannya sistem harus memiliki backup otomatis setiap 15 menit untuk data fisik. NF-008 parameter security
Kebutuhannya deskripsi end-to-end, audit trail lengkap, session timeout, two-factor authentication. NF Script 009, parameter bahasa komunikasi. Kebutuhannya adalah interface utama bahasa Indonesia dengan dukungan terminologi medis internasional. NF Script 010, parameter compliance. Kebutuhan sistem harus mematuhi regulasi Kemenkes, HIPAA, equivalent dan standar ISO 27001. Catatan availability, ketersediaan aplikasi misalnya harus terus-menerus beroperasi 3 hari per minggu, 24 jam per harinya tanpa gagal. Reliability, keandalan, misalnya tidak pernah boleh gagal atau kegagalan yang ditolerir adalah sedikit persen, sehingga harus dipikirkan fault tolerant architecture biasanya hanya perlu untuk critical application yang jika gagal akan berakibat fatal. Ergonomi, kenyamanan pakai bagi pengguna. Portability, kemudahan untuk dibawa dan dioperasikan ke mesin atau sistem operasi atau platform yang lain. Memori, jika perhitungan kapasitas memori internal kritis, misalnya untuk SW yang harus dijadikan chips dan ukurannya harus kecil. Response time, batasan waktu yang harus dipenuhi sangat penting untuk aplikasi real time. Contohnya, aplikasi harus mampu menghasilkan hasil dalam 4 detik atau ATM harus menarik kembali kartu yang tidak diambil dalam 3 menit. Safety yang menyangkut keselamatan manusia, misalnya untuk SW yang dipakai pada sistem kontrol di pabrik security, aspek keamanan yang harus dipenuhi. Selanjutnya 3.5, batasan keranjangan. Nomor 1, harus menggunakan framework web modern, Laravel atau Django dengan React atau Vue.js. Yang kedua, database design harus mengikuti standar normalisasi minimal 3 NF dengan medical data structure. 3, harus mengimplementasikan design pattern MVC dengan medical workflow integration. Yang keempat, kode harus mengikuti medical software, coding standard dan best practice. Yang kelima, harus mendukung HL7 FHIR untuk interoperabilitas dengan sistem kesehatan lain. Yang keenam, implementasi audit trail sesuai standar medical record keeping. Selanjutnya 3.6, kerunutan atau traceability. 3.61, kebutuhan fungsional versus use case. Mapping kebutuhan fungsional dengan use case terkait. Tabel 3.6, kebutuhan fungsional versus use case. ID kebutuhan fungsional S-001, ID use case terkait. UC-002, UC-015. F-002, UC-03, UC-05, dan seterusnya. Selanjutnya 3.7, ringkasan kebutuhan. Bab ini berisi ringkasan semua kebutuhan. Kebutuhan ini mencerminkan semua hal yang harus dipenuhi dan nantinya akan menjadi arahan untuk tahapan testing. Karena pada dasarnya semua kebutuhan harus dapat dites supaya dapat dibuktikan dipenuhi. Dibagi menjadi 2 bagian, fungsional dan non-fungsional. Yang pertama, 3.71, kebutuhan fungsional. Tabel 3.7 berisi kebutuhan fungsional ID F-001, deskripsinya. Sistem registrasi dan manajemen data pasien komprehensif. ID F-002, deskripsinya Electronic Medical Record EMR dengan standar HL7. F-003, deskripsinya sistem penjadwalan dokter dengan konflik detection. F-004, deskripsinya manajemen antrian dengan estimasi waktu tunggu. F-005, sistem farmasi terintegrasi dengan inventory management.
NF Script 006 Billing Sistem Otomatis dengan integrasi BPJS. F Script 007 Dashboard Analytics Real Time untuk manajemen. F Script 008 Sistem Notifikasi Multi-Channel Email, SMS, dan App. F Script 009 User Management dengan Role Based Access Control. F Script 010 Laporan medis dan administratif otomatis. F Script 0011 Platform Telemedicine untuk saya ulangi lagi. F Script 011 Platform Telemedicine untuk konsultasi jarak jauh. F Script 012 Emergency Alert System dengan Escalation Protocol. Selanjutnya, kebutuhan non-fungsional. Pada 3.8 kebutuhan non-fungsional. ID NF Script 001 deskripsinya High Availability 99.9% dengan redundant system. NF Script 002 deskripsinya reliability tinggi dengan error rate minimal. NF Script 03 user interface yang intuitif untuk lingkungan medis. NF Script 004 cross platform compatibility dengan mobile support. NF Script 005 efisiensi penggunaan resource server. NF Script 006 performance optimal untuk akses data medis kritikal. NF Script 007 data safety dengan backup dan disaster recovery. NF Script 008 security tingkat enterprise dengan encryption. NF Script 09 dukungan bahasa Indonesia dengan terminologi medis. NF Script 010 compliance dengan regulasi kesehatan nasional dan internasional.